Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Maniak. Setelah pergi dari kantor, Aina berada di sebuah taman. Ia berjongkok sambil meringkuk di bawah sebuah pohon. Cahaya matahari cukup terik meski masih pukul 10 pagi. Aina mengusap air mata yang seolah enggan berhenti berlinang. Ia begitu sangat malu dan sakit hati. Rasa malu karena rekaman video itu dan sakit hati karena pengkhianatan Arga. Wanita yang sedang menangis itu mengabaikan ponsel yang berdering, panggilan dari rekan kerjanya. Ia tak berniat kembali bekerja untuk sementara. Mungkin ia akan mengajukan cuti panjang lagi sekedar untuk menenangkan diri. Alex, apa lagi kerja? Aina ingin bertemu dengan suaminya itu. Ia ingin menangis dalam pelukannya. Aku telepon saja ya. Sementara di sebuah ruang rapat, Alex yang berwajah datar dengan tatapan mata tajamnya mendengar dan memperhatikan persentase para karyawan. Ekspresinya saat ini membuat bulu kuduk orang-orang yang berada di sana berinding. Fokus Alex beralih pada ponsel yang bergetar di sampingnya. Tertera nama kontak Ainaku pada layar ponselnya. Wajah datar itu mendadak tersenyum. Perasaanku tak enak. Joe menyadari perubahan ekspresi Alex. Kenapa dia menelponku? Apa dia merindukanku? Alex bermonolog sendiri dalam hati melihat panggilan tersebut. Ia hanya memperhatikan tanpa mengangkatnya. Pasti dia mau mengajak makan siang bareng. Alex menunggu panggilan Aina berikutnya. Begitu ponselnya kembali bergetar dengan semangat, ia pun menjawabnya. Iya sayang. Ucapan Alex membuat orang-orang yang berada di ruangan itu menoleh ke arahnya. Alex memutar kursinya hingga ia membelakangi mereka. Para karyawan yang sedang rapat dengannya melihat ke arah Joe dan Joe mengisyaratkan untuk melanjutkannya saja. Mas Alex lagi sibuk, tanya Aina dengan suara bergetar. Ada apa sayang? Tanya Alex khawatir. Ia merasa Aina sedang tidak baik-baik saja. Mas, bisa kemari? Aina kembali terisak-isak di telepon itu. Oke, aku kesana. Aku share lokasinya. Mas datangnya cepat ya, jangan lama-lama, ucap Aina terisak-isak. Baiklah, tunggu sebentar ya. Setelah mengakhiri panggilan Aina, Alex pun bangkit dari kursinya. Oke, rapat selesai untuk hari ini. Besok berikan laporan kepada asistenku, ucap Alex, lalu berlalu pergi meninggalkan para karyawan yang saling terpengong. Terutama Joe yang terus menghembuskan nafas kasarnya. Terserahmu lah, Lex. Apa yang dilakukan di taman ini? Apa ia tidak bekerja? Alex selangkah memasuki area taman setelah meparkirkan mobil di depan taman. Pria itu merogoh ponselnya. Ia akan menghubungi Aina. Sayang, aku sudah sampai. Kamu di mana? Alex mengikuti arah yang diberitahu Aina dan sampailah Alex melihat seorang wanita yang meringkuk sedang menangis di bawah pohon. Aina saat ini seperti penunggu pohon. Sayang, panggil Alex menghampiri. Mas Alex, melihat Alex, Aina segera bangkit dan memeluk erat pria itu. Tangis Aina kembali pecah. Kamu kenapa, Ai? Tanya Alex lembut seraya mengelus pundak yang gemetaran itu. Mereka lalu duduk di sebuah kursi taman. Aina bersandar di bahu suaminya. Ia masih betah melingkarkan tangan di tubuh pria itu. Sekarang cerita, kamu kenapa? Tanya Alex penasaran pada apa yang membuat Aina menangis seperti ini. Aku bertemu Arga, Mas, ucap lirih Aina. Arga? Tanya Alex bingung. Siapa Arga? Pria yang meninggalkanku di hari pernikahan. Alex mengingat pada sebuah foto yang berada di meja nakas kamar Aina. Foto Aina dengan pria itu. Ia membatalkan pernikahan denganku dan menikah dengan Acha karena wanita itu sudah mengandung anaknya. Aina kembali menangis. Ia begitu sedih Arga mengkhianatinya. Sudahlah, biarkan saja. Sekarang kamu sudah menikah denganku. Tak baik memikirkan pria lain. Aku tak suka, Ai. Ucap Alex merasa kesal. Ia tak mau Aina masih mengingat masa lalunya itu. Kenapa Mas marah? Aku kan sedang curhat. Tadi Mas yang menyuruhku untuk bercerita. Seharusnya Mas mendengarkanku dong. Aina mendongak dengan wajah sembabnya. Aku tidak marah sama kamu sayang. Alex merangkup wajah Aina. Perlahan tangannya terulur menghapus air mata yang membasahi wajah cantik itu. Aku hanya mengingatkan kamu bahwa kamu tak perlu bersedih. Ada aku di sini. Aina tersenyum samar mendengar itu. Ucapan simpel Alex membuat hatinya jadi tenang. Kamu di mana bertemu orang itu? Tanya Alex seolah enggan mengucapkan nama Arga. Kami satu kantor, Mas. Aina memberitahu. Apa? Sungguh Alex kaget mendengar itu. Ia benar-benar tak tahu tentang Aina.
Berarti mantan Aina bekerja di kantor yang sama dengan istrinya. Ini tidak boleh dibiarkan. Arga manajer di kantor dan Aca sekretarisnya. Jelas Aina lagi. Alex mengangguk. Ia sekarang mengerti yang dialami Aina. Istrinya itu berada dalam lingkaran setan. Aina tak boleh bekerja di sana lagi. Bisa-bisa istri cantiknya itu akan selalu menangis. Sayang, kamu tidak usah. Mas, aku mau makan es krim. Aina memotong ucapan Alex. Ia menginginkan es krim untuk mendinginkan hati dan pikirannya. Ayo, kita makan es krim. Alex menggenggam tangan Aina. Mereka pun berjalan keluar taman. Sekitar 20 menit mereka sampai di sebuah kafe. Alex melirik Aina yang sudah membenarkan make up wajahnya. Sudah tidak ada lagi wajah sembab. Aina begitu cantik di matanya. Tapi... Iya mas. Saat Aina menoleh, Alex pun menyatukan mereka. Ia menghapus polesan lipstik tebal di bibir itu. Mana rela bibir Aina jadi perhatian orang lain. Alex memperdalam ciumannya, mereka saling diiringi decapan. Sayang, bedarin lipstik kamu, ucap Alex sambil nyengir. Lipstik itu belepotan kemana-mana. Aina mengelap bibirnya dengan tisu, ia juga membenarkan make up, lalu akan memoleskan lipstik itu lagi. Ucap Alex dengan tatapan mata tajamnya. Aina pun hanya memoleskan tipis lipstik agar bibirnya tidak pucat. Jika dipoles tebal, pasti mereka tak akan jadi makan es krim. Mas, tunggu. Aina menahan tangan Alex yang akan membuka pintu mobil. Ia bergeleng melihat Alex, wajah suaminya juga belepotan lipstiknya. Terima kasih sayang, ucap Alex tulus saat Aina mengelap bibirnya dengan tisu. Perhatian kecil dari sang istri membuat hatinya berdebar. Hati Aina pun kembali menghangat. Ayo mas, nanti es krimnya habis. Aina segera turun dari mobil, lagi dan lagi kegugupan meladanya. Tak lama, Aina melahap es krim paket komplit. Rasa dingin dan berjalan di tenggorokannya terasa menyegarkan. Sayang, Alex membuka mulutnya. Mas, pesan sana. Aina kesal. Alex membuatnya terus menyuapi es krim itu. Aku gak suka es krim, alasan Alex, makanya ia tak mau memesan. Gak suka apaan? Sudah lebih dari 10 sendok aku menyuapi Mas Alex loh. Cibir Aina melihat wajah nyengir Alex. Astaga sayangku, kamu sangat perhitungan ya. Alex mencubit pipi Aina gemas. Oh iya, apa orang tua Mas masih di luar negeri? Kapan aku bisa bertemu mereka? Kemana Aina? Arga menarik nafas melihat Aina tak ada di meja kerjanya. Ia sangat menyesal dan merasa bersalah atas apa yang menimpa wanita itu. Wanita yang begitu sangat dicintainya. Mas Arga, ngapain di sini? Tanya Aca yang tiba-tiba datang dan memeluk lengannya. Aca berusaha untuk tetap tenang. Meski ia sangat tahu Arga kemari hanya untuk melihat Aina. Lepaskan tanganmu, ini di kantor, ucap Arga dengan nada pelan. Memangnya kenapa kalau di kantor? Bahkan kita pernah melakukannya di kantor. Bisik Aca dengan nada kiritnya, mengingatkan pria itu akan hal panas yang sudah mereka lakukan. Aku sudah mengatakan padamu, setelah anak itu lahir, kita akan berpisah. Arga melepaskan tangan Aca, pria itu pun segera menuju ruangannya. Awas kau Aina. Aca melihat sinis pada meja kerja Aina walau orang yang saat ini tidak ada di tempat itu, tapi tetap saja membuatnya kesal. Aina tersenyum-senyum menonton layar kaca. Ia saat ini sedang menonton kartun kesukaannya. Alex menatap wajah tersenyum Aina yang begitu cantik. Pria itu saat ini menjadikan paha mulus Aina menjadi bantal. Sayang, panggil Alex lembut. Jawab Aina yang matanya masih fokus pada layar kaca. Melihat sang istri mengabaikannya, Alex pun merubah posisinya menjadi duduk. Aku mau bicara sama kamu, ucap Alex dengan wajah serius. Sebentar mas, tunggu iklan, ucap Aina segera. Tiba-tiba bulu kuduk wanita itu terasa berdiri, ia pun melirik ke samping dan tampaklah seorang pria beratapnya tajam. Aina segera mematikan TV tersebut. Mas mau bicara apa? Tanya Aina dengan nada manja. Tonton teruslah itu sampai iklan. Atau sampai habis sekalian, tak usah pedulikan aku. Alex mendengus kesal. Mas Alexku mau bicara apa? Tanya Aina seraya tangannya menyentuh dagu Alex. Dengar sayang, begini, Alex menatap Aina. Aku mau kamu berhenti bekerja. Aku akan mengambil cuti seminggu lagi mas, ucap Aina. Ia akan mengambil semua cuti-cutinya. Bukan cuti, aku mau kamu berhenti bekerja di sana. Kamu di rumah saja. Aku sanggup menafkahi kamu dan anak-anak kita nanti. Jelas Alex. Mau ngapain aku di rumah mas? Aina sudah terbiasa bekerja. Kamu hanya perlu melayaniku. Lalu selama aku di kantor, kamu bisa istirahat untuk mengisi energi kembali. Agar kamu semangat dan... Mas,
Aina kesal mencubit perut pria yang malah nyengir. Aduh sayang, Alex memegangi perutnya yang kena jepitan tangan Aina. Dasar maniak, Aina membuang wajahnya. Aku bercanda loh sayang, daripada kamu di sana ketemu mantan kamu sama istrinya itu. Aku lebih mau kamu di rumah saja, fokus mengurusiku, anak-anak kita lalu mengurusiku lagi. Alex tersenyum mengatakannya, ia seperti haus akan perhatian Aina. Tapi mas, aku mau tetap bekerja. Aku mulai bekerja di sana dari bawah loh mas. Masa gara-gara mereka aku resign? Aina merasa tak rela kehilangan pekerjaan yang sudah digelutinya selama 5 tahun ini, hanya karena Arka dan Aca. Apa kamu mau terus bekerja? Besok kamu ajukan surat pengunduran dirimu. Alex mau Aina berhenti bekerja dengan Aina tetap bekerja di sana, hanya akan membuat istrinya selalu melihat pria pengecut itu. Mas, biarkan aku tetap bekerja ya. Setelah cuti seminggu ini, aku tak akan peduli pada Arka dan Aca. Aku akan menganggap mereka tak ada. Aku hanya akan fokus bekerja. Ya mas, Aina membujuk Alex agar mengizinkannya tetap bekerja di sana. Pria itu tetap menggeleng yakin ia tak akan mengizinkan Aina. Meski wanita itu kini memasang wajah membalas yang mulai mendebarkan hatinya. Alex berusaha agar tak akan terpengaruh. Kalau kamu tetap bekerja di sana, kamu akan terus bertemu mereka, dan itu tidak baik untuk kamu, Ai. Ucap Alex mengingatkan kantor mereka berbeda, bagaimana ia akan terus memantau istrinya itu. Mas, aku tidak akan peduli pada mereka. Aku hanya bekerja. Mas Alex, tolong mengerti aku. Aina masih saja merengek pada Alex. Aku tak mau kamu bekerja. Aku tak akan mengizinkanmu bekerja. Aku tetap akan bekerja. Potong Aina membuang wajahnya kesal. Berkali-kali membalas pria itu tetap keras kepala. Sayang, aku bilang tidak boleh. Alex tetap pada ucapannya. Ia menghembuskan nafas melihat Aina yang ternyata keras kepala. Aku akan tetap bekerja. Aina tak akan mengalah. Aku akan menyewa bodyguard untuk mengawasimu. Kamu tak akan boleh keluar dari tempat ini. Alex mengancam istrinya. Lebih baik dikurung saja jika Aina tak mau mendengarkannya. Mas Alex, Aina yang kesal memukuli pria itu. Bisa-bisanya Alex berniat menggurungnya. Ia seperti tawanan di penjara saja. Ai, tolong dengarkan aku, ucap Alex dengan nada tegas. Ia memegang tangan yang tadi memukuli tubuhnya. Kamu istriku sekarang. Aku ingin yang terbaik untukmu. Kamu mengerti kan? Mas, aku tetap ingin bekerja. Alex menghembus nafasnya kasar. Terserah kamu saja, Ai. Ucap Alex yang perlahan wajahnya berubah kecut. Ia tak mau berdebat dengan Aina. Jika diteruskan mungkin mereka akan bertengkar hebat dan bisa berpengaruh pada pernikahan mereka. Alex tak ingin berpisah dari Aina. Ia sangat mencintai wanita itu. Mungkin jika Aina tidak bekerja satu kantor dalam lingkaran setan itu, Alex akan mengizinkannya bekerja dalam beberapa bulan ke depan. Alex melangkah menuju kamarnya. Ia akan tidur saja. Aina sungguh keras kepala, tak mau mendengarkannya. Aina menggigit bibir bawahnya. Perasaannya mulai takut. Alex pasti marah padanya. Melihat pria itu yang pergi dengan memasang wajah kecut. Aina sangat tahu Alex mengkhawatirkannya jika ia tetap berada di kantor yang sama dengan Arka dan Aca. Ia memaklumi perasaan suaminya. Tapi karena egonya yang tak mau kalah dari Aca, jika ia mengundurkan diri maka Aca akan menang dalam segala hal. Baik itu percintaan maupun pekerjaan. Aina tak mau itu terjadi, maka ia tetap bersikeras walaupun membuat Alex jadi marah padanya. Waktu pun berlalu, Aina melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dari tadi ia hanya berdiam duduk di sofa selama 2 jam dan hanya menatap layar TV gelap itu. Lalu Alex, bahkan pria itu tak ada keluar dari kamar mereka. Apa jangan-jangan ia mengunci pintunya? Dasar Alex kekanak-kanakan. Aina mengumpat jika Alex benar-benar mengunci pintu kamar mereka. Aina bangkit berlari menuju kamar. Jika Alex benar mengunci pintu kamar, berarti ia disuruh tidur di luar kamar. Keterlaluan sekali. Aina bernafas lega. Ternyata Alex tidak mengunci pintu. Mata Aina pun tertuju pada tempat tidur. Alex sudah tidur dengan memiringkan tubuhnya. Perlahan Aina ikut naik ke tempat tidur. Ia menatap punggung yang membelakanginya. Aku harus bagaimana, Mas? Ai, aku merindukanmu. Seharusnya sekarang kita telah bersama. Arka melihat foto-foto kenangan bersama Aina dari ponselnya. Mas, kamu lihat apa? Tanya Aca curiga. Dengan cepat Arka menutup galeri ponselnya. Mas, tidur yuk. Ajak Aca memeluk manja lengan Arka. Arka melepas tangan Aca dari lengannya. Stop.
Mas, Aca mendengus melihat Arka masuk ke dalam kamar. Setelah menikah, Arka selalu menjaga jarak darinya. Bahkan pria itu tak mau sekamar dengannya. Apa kau kira wanita itu mau kembali padamu? Aina masih belum tidur. Ia masih menatap punggung Alex dengan pikiran yang memenuhi kepalanya. Tentang menuruti Alex untuk resign atau mengikuti egonya yang tak mau kalah dari Aca. Waktu terus berputar dan malam pun berganti pagi. Alex keluar dari kamar dan melihat Aina yang sibuk membuat sarapan. Aina tak berpakaian kantor, istrinya masih memakai pakaian tidur semalam. Pria itu menghela nafas panjang, tadi malam tidurnya bahkan tidak bisa nyenyak. Alex sudah terbiasa tidur memeluk Aina. Tadi malam sungguh sangat menyiksanya seperti ada yang hilang dalam hidupnya. Alex ingin segera berbaikan dengan Aina, tapi Alex tak akan mengizinkan Aina tetap bekerja di sana. Ia harus menahan dirinya. Biarkan saja istrinya itu yang mengajaknya berbicara duluan. Mas, mau kemana? Tanya Aina melihat Alex yang berlalu akan keluar pintu. Ia sudah masak untuk suaminya itu. Masa Alex akan pergi begitu saja? Kerja, jawab Alex dengan nada datar seperti jalan tol. Sarapan dulu, aku sudah masak loh. Aina segera menghampiri pria yang memasang wajah datar. Dari ekspresi sekarang, Aina merasakan jika Alex masih marah padanya. Mas, maafkan aku ya, ucap Aina saat sudah berada di hadapan Alex. Aina mengecup seluruh wajah Alex. Perlakuan istrinya membuat pria itu jadi tersenyum samar. Jujur saja saat ini Alex ingin menerkam Aina dan kembali mendengar suara istrinya. Tapi Alex akan berusaha tenang. Ia tak akan goyah. Ini pasti hanya trik Aina agar tetap diizinkan bekerja di kantor yang sama dengan orang itu. Aina menggadang lengan Alex, membawa sang suami menuju meja makan, lalu ia mengisi piring Alex dengan berbagai masakan. Ayo dimakan mas, aku masak spesial untuk mas Alexku. Ucap Aina dengan senyum mengembang, pasti dia mau menyokokku, agar tetap bekerja di sana. Alex melahap masakan Aina, dan wanita itu berkali-kali bertanya bagaimana rasanya. Hanya anggukan yang diberikan Alex sebagai jawaban bahwa masakan Aina memang enak. Mas, aku sudah mengundurkan diri dari kantor, ucap Aina setelah memikirkannya semalaman ia akan menuruti pria di sampingnya ini. Bersambung.